Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Kamis 10 Juli 2014. Di antaranya, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani berharap tingkat golput berkurang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun jabatan 2014-2019, serta suasana kondusivitas harus tetap dijaga oleh pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung. Kapolda bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan peninjauan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Kecamatan Sungai Liat. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 47 Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungai Liat Kabupaten Bangka terjadi kekurangan surat suara. Sebanyak 170 pemilih belum memberikan hak suaranya lantaran surat suara kurang, sehingga pelaksanaan pemungutan suara sempat diskor selama 2 jam. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani berharap tingkat golput berkurang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun jabatan 2014-2019, serta suasana kondusivitas harus tetap dijaga oleh pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung. Kampung halaman. Pesta Perhelatan Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun jabatan 2014-2019 telah dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia. Rakyat Indonesia yang memiliki hak memilih sudah menggunakan hak suaranya memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Begitu pula Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani Rabu pagi mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS 1 yang terletak di Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, guna memberikan hak pilih sebagai warga negara yang baik. Hidayat Arsani berharap pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun jabatan 2014-2019, tingkat golput lebih berkurang dibanding pemilihan umum legislatif 2014 lalu. Dan siapapun Presiden Indonesia terpilih nantinya diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Bocor ya. Memang pada saat bulan puasa ini yang berdatangan itu tidak seperti pilek ya. Artinya bertahap-tahap, tapi semua itu kayak dalam situasi aman lah, terkendali, sangat kondusif sekali lah kira-kira. Hanya yang berdatangan ini tidak seperti berbondong-bondong, silih berganti gitu. Mudah-mudahan pemilihan presiden ini golputnya berkurang gitu. Pemilihan presiden di Provinsi Bangka Belitung diikuti 925.058 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Semua lah di kantor, sementara penghitungan mulainya nanti. Pemilihan presiden di Bangka Belitung diselenggarakan di 2.741 tempat pemungutan suara atau TPS, tersebar di 1 kota, 6 kabupaten, 47 kecamatan, dan 380 desa atau kelurahan se-Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Muhammad Ihsan Firmansyah dan Muhammad Fatur Rahman melaporkan. Kapolda bersama Wakil Gubernur Bangka Belitung, Rabu pagi, melakukan peninjauan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung bersama rombongan meninjau jalannya pelaksanaan pemungutan suara di 4 lokasi tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Sungai Liat. Pertama kali rombongan Kapolda melakukan kunjungan ke TPS 1 yang terletak di Gedung Sepintu Sudelang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Setelah melakukan pengecekan di TPS 1, kemudian Kapolda bersama rombongan ke TPS 4 Parit Padang, Sungai Liat. Setelah melakukan pengecekan yang sempat berdialog dengan Ketua TPS, rombongan selanjutnya ke TPS yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat. Namun suasana di TPS ini cukup sepi dan terlihat lengang.
Menurut Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Polisi Gatot Subiaktoro, sejauh ini pelaksanaan pemungutan suara yang ada di Bangka Belitung berjalan dengan aman dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya insya Allah aman sampai dengan pemungutan suara, penghitungan suara menurut saya. Kalau ada penghitungan mudah nanti aman juga. Dan memang nggak beda dengan pileg, kalau pileg itu saksinya 12, kalau sekarang kan cuma 2. Ya mudah-mudahan lebih lancar insya Allah. Untuk anggota yang kita pamkan sama posisinya. Kalau daerah-daerah yang aman itu 1 Polri bisa 5 TPS. Tapi yang rawan 1 polisi, 1 TPS. Kalau yang rawan 2 polisi, 1 TPS. Penempatan anggota Polri tetap dilakukan hingga akhir pelaksanaan pemilu selesai. Selain itu, Kapolda mengharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga keamanan dan menjaga kondisi lingkungan agar menjadi kondusif. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengatakan sejauh ini masyarakat Bangka Belitung telah memiliki rasa kesadaran yang tinggi. Ini terlihat dari banyaknya antusias warga dalam memberikan hak pilihnya. Bapak lakukan gimana? Aman, masih terkendali, tidak ada masalah. Rakyat Bangka Belitung sadar dengan pemilihan presiden ini dan tidak ada suatu masalah kendala. Semua Pak Kapolda, semua Dandim, Puspida, semua turun lapangan untuk ngecek langsung ke lokasi ini. Dan tidak ada masalah, alhamdulillah. Karena Itu akan datang ya harapannya adalah pokoknya golputnya berkurang kecil. Dan semua kita serahkan kepada yang masuk. Ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu siapapun ya. Guna menjaga keamanan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, anggota Polri tetap bersiaga hingga akhir pelaksanaan pemilu selesai. Selain itu, peran masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga kondusivitas di Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 47 Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungai Liat Kabupaten Bangka terjadi kekurangan surat suara. Sebanyak 170 pemilih belum memberikan hak suaranya lantaran surat suara kurang, sehingga pelaksanaan pemungutan suara sempat diskor selama 2 jam. Sebanyak 216 warga binaan yang ada di Lapas Bukit Semut yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, hanya 126 DPT yang dapat memberikan hak suaranya. Sedangkan selebihnya sudah dinyatakan bebas dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungai Liat Kabupaten Bangka. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Bukit Semut Sungai Liat, sebanyak 170 pemilih belum memberikan hak suaranya lantaran surat suara kurang, sehingga pelaksanaan pemungutan suara sempat diskor selama kurang lebih 2 jam. Terhadap hal ini, pihak pelaksana pemungutan suara di Lapas Bukit Semut melaporkan koordinasi ke pihak KPU Kabupaten Bangka. Setelah menerima persetujuan dari KPU Kabupaten Bangka, pihak TPS 47 Lapas Bukit Semut Sungai Liat akhirnya memperbolehkan surat suara cadangan yang ada di beberapa TPS Kecamatan Sungai Liat. Hingga tanggal 9 Juli 2014, jumlah penghuni Lapas Bukit Semut mencapai 453 orang. Menurut Kalapas Bukit Semut, Yasran Saat, pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Bukit Semut berjalan dengan lancar dan aman. Artinya lancar lah semua pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaannya berjalan dengan baik semuanya. Cuma yang jadi permasalahannya sekarang ini kekurangan kertas suara. Kita dari jam 10 tadi udah selesai sebetulnya. Karena mekanisme untuk pencoblosan Pilpres ini kan tidak seperti pileg kemarin kan. Jadi karena kekurangan kertas suara sehingga sampai saat ini kita masih belum bisa melaksanakan lagi yang sampai tuntas. Guna mengamankan surat suara sampai penarikan kembali surat suara di Lapas Bukit Semut, mendapat pengawasan ketat dari pihak kepolisian dan Satgas Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungai Liat Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Jadi setelah kurang kan karena ada nama itu ada yang Belitung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa bisa dibilang cukup melimpah dengan kekayaan alam lautnya, baik diolah untuk dijadikan bahan makanan maupun dikreasikan dalam bentuk kerajinan tangan. Salah satu kerajinan khas Belitung adalah kerajinan kulit kerang. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Pak,
Harus ngecat ulang nih. Harus pakai dana dong. Dana spesial. Dana Pin, cat kelas atas dengan harga sangat pantas. Dana memang spesial. Dana cantik luar dalam. Dana Pin. Tampil alami itu pilihanku. Alami lebih baik. Seduhan khas alami dari Teh Kotak. Nggak usah panik, print lagi aja pakai Pixma Ink Efficient Series. Cetak lebih banyak, lebih hemat, dengan hasil tetap hebat. Printer Pixma Ink Efficient Series, cetak lebih ekonomis. Sekarang kamu bisa belanja produk-produk olahraga dari berbagai brand ternama dunia di mana saja. Toko olahraga terbesar dan terlengkap di Indonesia ini sekarang sudah online loh. Klik www.planetsport.net dari semua device kamu dan langsung bisa beli produk-produk olahraga terbaru. Bebas biaya pengiriman ke seluruh Indonesia. Tambahan diskon 10% dan cicilan 0% selama 3 bulan untuk pemilik kartu kredit BNI. Dimanapun, kamu bisa beli online sekarang. Kualitas tinggi, desain sungguh menawan, praktis indah, mewah dan menarik. Vicenza, indah dan berkelas, pilihlah Vicenza. Mewah dan sempurna bersama Vicenza. Pilihan terbaik, bahagiakan keluarga tercinta. Vicenza to complete with elegance. Kadang vitamin C saja tak cukup. Bila perlu, minum Redoxon Double Action. Kombinasi unik vitamin C dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh harian. Redoxon Double Action, bantu jaga sehat Bu. Inovasi baru kini isi 15. The love of speech, falling simply from my reach. Seal the day. Bito, temukan teman spesialmu. Repot ya? Enggak, kalau pakai Suncan water dispenser 2 galon. Inovasi mutakhir pertama di dunia, atas reguler, bawah sistem pompa. Mati listrik, masih ada yang di atas. Santai, ada. Everybody says yeah, yeah, yeah. Everybody says sha-na, na, 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 na. Nggak usah panik, print lagi aja pakai Pixma Ink Efficient Series. Cetak lebih banyak, lebih hemat, dengan hasil tetap hebat. Printer Pixma Ink Efficient Series, cetak lebih ekonomis. Cat tembok properti dengan antibacteria Pro Health System, cegah tumbuhnya bakteri pada tembok. Rumah lebih indah, keluarga lebih sehat. Cat tembok properti, teknologi Jepang dari Kansai Paint. Loh, kok yang itu harus super auto dong? Beda lagi, nih bodi sama bawahnya keras. Itu artinya oksigen 12 kali lebih full. Fit sepanjang hari. Change your water, change your life. Untuk masa depan yang lebih baik, setiap insan mendambakan perubahan. Dan perubahan yang baik adalah transformasi. Dengan metode student-centered learning, network kerjasama yang berkembang luas, dan alumni yang bereputasi, Universitas Nasional siap mengantarkan transformasi. Pioneering Transformation. Wali Kota Pangkal Pinang menghimbau masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk dapat menjaga kondisivitas masyarakat selama proses pemilihan presiden tahun 2014 berlangsung. Menurut Wali Kota, suasana kondusif merupakan aset penting Kota Pangkal Pinang yang harus terus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat.
Pemilihan Presiden tahun 2014 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu pagi kemarin digelar. Warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih mendatangi tempat pemungutan suara guna memberikan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode jabatan 2014-2019. Begitu pula dengan Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Irwansyah, menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang. Ditemani istrinya, Wali Kota menggunakan hak pilihnya dan mengaku memilih calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo yang merupakan kader satu partai dengan dirinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wali Kota mengatakan, apapun hasil dari pemilihan presiden merupakan kehendak masyarakat yang harus dihormati. Untuk itu ia menghimbau masyarakat apapun hasil pilpres, kondusivitas masyarakat harus diutamakan dan tidak boleh ditukar dengan apapun. Kepada masyarakat Pangkal Pinang agar menyikapi apapun hasilnya pemilihan presiden ini kita sikapi dengan lapang dada, damai, tetap kondusif dan jaga kondisivitas di Pangkal Pinang ini khususnya karena ibu kota provinsi Bangka Belitung, karena ini barometer nasional. Sejauh ini Pak laporan-laporan untuk situasi kita masyarakat Pangkal Pinang? Sejauh ini laporan dari lapangan masih cukup aman terkendali. Masyarakat sudah rata-rata hampir 50% antusias mereka datang ke TPS. Alhamdulillah lah, mungkin ini bisa lebih baik dari pilpres, dari pemilihan legislatif sebelumnya. Pemilihan presiden di Kota Pangkal Pinang diselenggarakan di 407 tempat pemungutan suara di 42 kelurahan sekota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Satuan Brimob Bangka Belitung Rabu sore menggelar doa dan zikir bersama agar pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia di Bangka Belitung berjalan aman dan lancar. Meski berada dalam status siaga 1, Satuan Brimob Bangka Belitung Rabu sore menggelar zikir dan doa bersama di halaman markas Komando Brimob Babel di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Zikir dan doa bersama ditujukan untuk mendoakan pelaksanaan pemilihan umum Presiden 9 Juli 2014 di Provinsi Bangka Belitung berjalan lancar dan damai. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Bangka Belitung Brigjen Polisi Gatot Subiaktoro, Komandan Sat Brimob Babel Kombes Imam Wahyudi, dan dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Mabes Polri Yundini Erwin. Komandan Satuan Brimob Babel Kombes Imam Wahyudi mengatakan, kepolisian mengharapkan pelaksanaan Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia berjalan aman dan lancar. Selain menerjunkan 1.200 personil, Satuan Brimob juga tak lupa memanjatkan doa agar Pilpres dapat berjalan damai tanpa ada gangguan keamanan di masyarakat. Dan kepada Yang Maha Kuasa, semoga Pesta Demokrasi ini berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Oleh karena itu, kegiatan ini dikandung maksud seluruh prajurit mendoakan seluruh bangsa Indonesia agar pesta demokrasi tidak terkendala, situasi kondusif. Kapolda Bangka Belitung Brigadir Jenderal Gatot Subiaktoro mengatakan, kepolisian telah melakukan pengawalan dan pengamanan pemilihan presiden sejak masa tenang melalui penetapan status siaga 1 di setiap wilayah hukum Polda Bangka Belitung. Di Provinsi Bangka Belitung, insya Allah selama pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan saat ini langsung kondusif, dan untuk keseluruhan selesai diadakan penghitungan, sekarang kotak suara sudah ada di kumpul TPS kembali, di mana selama nanti kotak suara ada di TPS akan diadakan pengamanan dan penjagaan oleh anggota yang memang sudah di-setting untuk melakukan dan mengawal dimanapun kotak suara itu berada. Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Mabes Polri Yundini Erwin menuturkan momen pelaksanaan pemilihan presiden harus menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk menunjukkan jika lembaga negara ini netral dalam pertarungan politik dan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Mendapatkan kemenangan, tapi dengan kondisi yang tipis
itu justru Polri harus hati-hati dan menjaga sehingga suasana kondusif yang sampai sekarang ini terjaga itu. Pemilihan presiden di Provinsi Bangka Belitung pada 9 Juli 2014 berjalan aman dan lancar, diikuti 925.058 pemilih. Pemilihan umum dilakukan di 2.741 TPS tersebar di 1 kota dan 6 kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Muhammad Fatur Rahman melaporkan. Belitung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa bisa dibilang cukup melimpah dengan kekayaan alam lautnya, baik diolah untuk dijadikan bahan makanan maupun dikreasikan dalam bentuk kerajinan tangan. Salah satu kerajinan khas Belitung adalah kerajinan kulit kerang. Seperti Ibu Fitriani misalnya, yang mengelola sampah laut berupa kulit kerang menjadi barang-barang cindera mata. Dirinya mengkreasikan berbagai jenis kulit kerang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan kulit kerang. Ia menjadikan kulit kerang sebagai pemanis dan hiasan di ruangan, seperti lumba-lumba, jamur, dan burung merak. Sudahlah nyala malah sudah dilama tidak seladang. Dalam pembuatan kerajinan kerang, dirinya dibantu oleh anaknya dan beberapa rekan di desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung. Sudahlah nyala malah sudah dilama. Tidak sembarangan kulit kerang dapat dijadikan kerajinan tangan. Kulit kerang darah melayang, kerang bulu, kerang lia, kerang kremis, keremut, siput, kimak, kimpang, timong, semua bahan-bahan dari laut. Kerang, khas. Bahannya kerang, karang, dari laut. Ada yang ngambilin ke sini kah atau sendiri? Ibu kadang nyari, kadang ada yang ngambil. Sehari hiasan dari kerang? Kadang 10-15 biji. Susah nggak sih? Tidak sembarangan karang dan kerang dapat dijadikan souvenir. Sebelum membuat, dirinya harus memilah dan memilih kerang kualitas standar, seperti kerang lia, yang jika dilihat sekilas seperti batang pohon. Guna menjaga kelestarian dan keindahan alam bawah laut kerang tersebut, yang diolah pun haruslah kerang yang sudah lepas dari laut. Variasi, kalau yang besar kan sampai 90-an. Ya kadang-kadang kan tamu banyak kan, turis-turis yang ke Belitung kan. Kerangnya? Macam-macam, ada burung merak. Terus apa lagi, Bu? Apalagi pohon dari bisa pohon jamur di pasaran di daerah Belitung, tapi kan yang beli kan dari luar orang-orangnya. Jadi orang yang datang gitu yang datang ke Belitung. Tergantung tamunya yang datang. Kalau di pasaran di galerinya kan ya, kadang orangnya ke sini beli. Kulit kerang produksi Ibu Fitriani mulai menjadi salah satu benda wajib yang harus dibawa ke kota asal wisatawan. Selain harganya yang bervariatif, corak kerajinan kulit kerang ini berbeda dengan kerajinan kerang daerah lainnya. Karang serta kerang laut yang diolah dirinya sudah dikenal di dunia internasional. Salah satunya dikirim ke kawasan Asia Tenggara.
Dengan kerajinan kerang, Ibu Fitriani beserta dengan penduduk Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan daerahnya. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.